Kau? Halo. Ada yang menyuruh kami memberi pelajaran pada Tuan Zhou. Tuan Zhou, maaf ya. Hei. Mengganggu orang di sini tidak pantas. Cewek macam apa ini? Jangan ikut campur. Pergi. Nggak bisa. Guru sudah mengajarkan kami sejak kecil untuk suka menolong, berani membela kebenaran. Sialan, kau cari mati ya. Hati-hati. Bukan, kau pria dewasa. Diania tidak bisa melawan. Cepat pergi dari sini. Lain kali hati-hati. Belum tentu ketemu warga baik hati seperti aku. Kau kenapa? Peluk aku. Segera ambil rekaman CCTV hotel. Aku harus tahu perempuan yang bersamaku tadi malam. Siapa wanita itu? Mama, kenapa kita tiba-tiba pulang ke sini? Karena Mama punya urusan penting yang harus diselesaikan. Mencari ayah. Tentu saja tidak. Tapi aku ingin cari ayah. Show you. Berdasarkan info terbaru, hacker top KO kemarin pulang dari negara M. Hari ini tiba di dalam negeri. Ini penerbangannya. Rekrut dia ke Mingding. Kita butuh orang seperti ini. Siap. Kabarnya dia? 5 tahun terakhir, orang kita cari di seluruh negeri, tidak menemukan jejak wanita itu. Mungkin dia tidak pernah di dalam negeri. Setelah malam itu 5 tahun lalu, kau menghilang. Tanpa jejak. Jangan-jangan semua itu hanya mimpiku? Adik kecil, kau baik-baik saja. Wah, Om ganteng banget. Maaf ya, Om. Aku tidak sengaja nabrak Om. Kok anak ini kayak familiar ya? Gak apa-apa, kok sendirian di sini. Keluargamu di mana? Aku sama Mama pulang cari Papa. Cari papa? Iya dong, Om. Om tahu di mana papaku. Aku belum pernah ketemu dia. Pria macam apa ini? Istri sendiri sampai ditinggal. Dasar pria brengsek. Om juga tidak tahu. Kalau gitu, Om bisa jadi papaku? Dek, dengarkan. Papa itu tidak bisa sembarangan dicari. Mamamu di mana? Aku lihat Mama. Kalau tidak segera ke sana, nanti Mama panik. Dah, Om. Kamu tadi kemana saja? Mama sampai kaget. Maafin aku, Mama. Aku janji nggak akan kabur lagi. Ingat ya janjimu. Ayo kita pulang. Sayang. Mama, tadi aku ketemu Om ganteng. Bisa nggak dia jadi papa? Masak bisa? Sembarangan nyari papa? Tapi sebentar lagi kamu akan punya papa. Seriusan? Ayo. Itu dia. Permisi, minta jalan dong. Permisi. Gas. CEO, ada masalah? Segera lockdown bandara. Semua pintu keluar masuk, cari anak itu, dan ibunya juga. Siap. Sudah 5 tahun. Akhirnya kutemukan kamu. Kerjasama Dragon Rise Group, syarat kontraknya Wo adalah kakakmu harus jadi bodyguard pribadi CEO mereka untuk jaga keamanannya. Tapi kakakmu malah kena kecelakaan, masih koma sampai sekarang. Kalau kita batalkan kontrak, perusahaan kita bangkrut. King Yue, kau harus berkorban sementara. Setelah kakakmu siuman, semua akan kembali normal. Permisi, minta jalan.
Kok belum keluar juga? CEO Zhou yang terhormat, akhirnya kami bisa menjemputmu sendirian. Kalian siapa? Gak usah banyak bicara, ikut kami dengan baik. Lama tidak berantem. Refleksku jadi lamban. Harus sering latihan lagi nih. Terima kasih sudah menolongku. Kamu tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Preman kayak gini nggak bisa lukai aku. Kok bisa? Kamu? Hai. Kamu kenal saya? Kenapa bisa dia? Tapi dalam keadaan seperti ini, dia pasti tidak mengenaliku. Tidak kenal. Bahkan belum pernah bertemu. Salah orang ya. Kalau tidak ada urusan lain, saya pergi dulu ya. Tunggu. Siapa namamu? Bagaimana caranya untuk membalas budimu? Tak perlu berterima kasih. Itu. Daah ya. Jangan ketemu lagi. Maaf. Rasanya sangat familiar. Seperti pernah melihatnya di mana. Presiden Direktur, Anda baik-baik saja. Saya baik-baik. Tangkap mereka, bawa pergi. Siap. Cepat periksa, siapa sebenarnya orang itu? Bukannya dia tadi menyelamatkan Anda? Ada masalah apa? Orang ini sangat tangguh. Jika bisa bergabung dengan Mingding, jadi bodyguard pribadiku, aku tidak akan terhambat lagi dalam bertindak. Siap. Kenapa belum keluar? Tidak mungkin. Saya masuk periksa. Kamu ketuk pintu. Ada orang. Apa Anda salah lihat? Di dalam tidak ada orang. Bagaimana mungkin? Kenapa dia menghilang lagi? 5 tahun lalu tak sengaja terlibat hubungan dengannya, melahirkan Xiaoyu. Kukira setelah itu tidak akan bertemu lagi. Tak disangka hari pertama pulang langsung bertemu. Tapi dia ini siapa sebenarnya? Kenapa selalu dalam bahaya? Saya sudah selamatkan dia 2 kali. Dia memberikanku Xiaoyu. Kita sudah impas sekarang. Sayang, mulai sekarang panggil aku ayah. Mengerti? Ya, tahu. Ternyata maksud mama, aku punya ayah seperti ini. Kalau mama tidak mencari, biar KO yang bertindak. Mencarikan mama, ayah tercantik. Haha. Hore, ternyata dia ayahku. Presiden Direktur, kalau begitu kita periksa CCTV bandara. Ambil daftar penumpang semua penerbangan. Bagaimanapun caranya, temukan dia. Bagaimana dengan mereka ini? Bawa dan periksa sampai tuntas. Cari tahu siapa yang mengirim. Siap. Bahkan jika harus membalik langit, aku akan menemukanmu. Apalagi, mungkin itu anakku. Paman, maukah jadi ayahku? Dasar tidak berguna, urusan kecil saja gagal. Untuk apa aku mempekerjakanmu? Kesempatan langka ini kau hancurkan. Katakan, bagaimana menghukum kalian? Nyonya Tuan Muda, kami hampir berhasil membawa Tuan Sulung pergi. Entah dari mana, tiba-tiba ada pria muncul, seketika mengalahkan kami semua hingga menggagalkan rencana Nyonya. Dasar tidak berguna, pergi sana. Sudahlah, gagal kali ini. Masih ada kesempatan lain. Kenapa kau terburu-buru? Bagaimana aku tidak panik? Lihat Zhou Niansen itu sudah memimpin Mingding 5 tahun. Jika tidak menghancurkannya, ayah akan menyerahkan semua bisnis keluarga padanya. 5 tahun lalu gagal. 5 tahun kemudian. Tidak akan mudah. Masalah ini harus kita rencanakan matang-matang. Aku tidak percaya. Bajingan itu selalu beruntung terus. Kakek nenek. Qingyue, Xiaoyu, akhirnya kalian pulang. Ibu, King Yue, ayah mengecewakanmu, membuatmu terburu-buru pulang dari luar negeri. Terpaksa harus berpura-pura jadi kakakmu. lupakan itu. Bagaimana kondisi kakakku? Kakakmu masih koma, tapi aku sudah tutup informasi agar seluruh perusahaan tidak panik. Bagaimana dengan Mingding? Mingding, sudah aku atur. Besok kau mulai kerja di grup Mingding. Posisinya sebagai presiden grup Mingding, pengawal pribadi. King Yue,
Kali ini masa depan perusahaan keamanan kita bergantung padamu. Tenang saja. Aku tidak akan ketahuan. Wah, tampan sekali. Sejak kapan perusahaan punya pria tampan begini? Tidak tahu. Untungnya tidak ada celah. Cukup menyamar sampai kakakku siuman nanti. Tuan, ada keperluan apa? Saya pengawal baru, pribadi. Jang Chanyang. Baik, naik lift dari sini, lantai 33. Papa, aku datang menemani. Bagaimana perkembangannya? Kemarin CCTV bandara rusak, tidak merekam situasi di ruang ganti. Presiden Direktur, mungkin Anda salah lihat? Tidak mungkin. Wajahnya, tidak mungkin aku salah. Tapi bagaimana mungkin orang menghilang begitu saja? Bagaimana dengan orang kemarin? Oh, Jang Chanyang, pria 27 tahun. Pernah ikut banyak kompetisi bela diri internasional, selalu menjuarai. Kemarin baru pulang ke Indonesia. Cari cara hubungi dia. Tanya apakah mau jadi pengawal pribadiku. Tapi Presiden Direktur Nyonya Tua sudah menyiapkan calon pengawal pribadi. Hari ini akan lapor ke kantor. Katanya dari perusahaan keamanan ternama. Tidak perlu. Orang yang akan menjagaku harus aku pilih sendiri. Masuk. Saya yang lapor hari ini, pengawal pribadi Anda, Jang Chanyang. Kenapa tidak ada suara, apa aku salah orang? Kita bertemu lagi. Jang Chanyang. Mari berkenalan secara formal. Saya CEO Grup Mingding. Nama saya Zhou Niansen. Zhou Niansen. Dia ternyata Zhou Niansen. Tolong, kenapa harus dia? Baik, senang bekerja sama dengan Anda. Lokasi menunjukkan ayah ada di sini. Mama juga di sini. Tanganmu kenapa dingin? Gugup sekali. Tidak. Konon perusahaan Anda, meski skalanya kecil, tapi sistem keamanannya termasuk yang terdepan di dunia. Para pengawalnya juga lulusan kompetisi internasional. Lelaki perkasa. Tapi, kamu tampangnya lembut sekali. Konsentrat itu yang terbaik. Baiklah. Masuk akal, konsentrat terbaik. Aku tak seharusnya meragukanmu, kemampuanmu. Sudah kupahami kemarin. Jang Qingyue, tenang sedikit. Sekarang kamu Jang Chanyang, laki-laki, dia takkan mengenali. Tenang. Ingat tugasmu. CEO, mulai hari ini, saya pengawal pribadi Anda. Ada kebutuhan apapun, silakan perintahkan saya. Baik. Kebetulan ada satu hal yang perlu kau lakukan. Duduklah. Kita akan bersama setiap hari, mulai sekarang. Jangan terlalu kaku. Justru karena setiap hari bersama Anda, jadi kaku. Apa yang kamu gerutu? Tidak, bukan apa-apa. CEO, apa yang ingin Anda suruh? Konon kabarnya, perusahaan keamanan Ria Yue tak hanya urusan keamanan, tapi juga punya jaringan informasi global, benar? Ya, perusahaan kami menyediakan layanan pelacakan. Bagus kalau begitu. Aku perlu carikan dua orang ini. Cari ibu dan anak di foto ini. Apa maumu sebenarnya? Bukan, kau cari aku. Untuk apa kau cari mereka? Untuk apa kau cari mereka? Mereka wanita dan anakku. Aku harus mencarinya. Apa maksudmu wanita dan anakmu? Jangan ngawur. Kenapa? Kau kenal? Aku tidak kenal. Lalu berani-beraninya kau bilang aku ngawur. Kau jelas-jelas mengenal mereka. Kau tahu di mana mereka. Apa hubunganmu dengan mereka? Bicaralah. Aku belum pernah bertemu. Mana mungkin aku kenal? Aku sih cuma baca data Anda. Tertulis belum menikah dan punya anak. Beneran? Benar. Masa aku berani bohongi? Ibu? Mama. Kamu.
Oh, tadi saya lihat ada titik merah di badan ibu. Kukira itu sinar inframerah untuk menembak. Maaf, saya terlalu panik sampai salah lihat. Kamu profesional sekali. Harusnya saya senang. Sekadar profesional. Apa kamu dengar? Tadi ada anak teriak. Mama. Mungkin salah tempat. Mana mungkin ada orang cari mama di kantor. Ibu, saya lihat keluar. Ada apa? Baik. Jang Yiyu. Bukannya suruh di rumah, jagain kakek nenek, kok bisa kemari? Mama, aku cari ayah. Mama kan sudah bilang, jangan cari ayah sembarangan. Apalagi kabur sendiri, Mama masih harus kerja. Sekarang Mama telepon, kakek jemput kamu. Diam di sini, tunggu dengan baik. Paman, aku cari paman di kantor. Ketemu mama, dia larang aku cari paman. Apa dia nggak suka paman? Apa? Dia sekarang ada di kantor. Presiden Direktur, ada apa? Anak tadi mana? Waktu saya keluar tadi, dia sudah hilang. Mungkin sudah dijemput. Kenapa? Ada masalah? Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Sudah tidak. Apa? Kamu cari orang yang saya minta. Siap. Chen Han, ambil semua rekaman CCTV hari ini. Tunjukkan ke saya. Ayo. Apa maksudmu? Ayah Xiaoyu, Direktur Grup Mingding, Zhou Niansen. Waktu kami pulang ke Cina, kebetulan ketahuan dia. Sekarang dia malah suruh saya sendiri. Cari diri sendiri. Cerita kalian ini kayak sinetron aja. Drama pendek nggak segitunya. Sekarang saya jadi pengawal pribadinya. Setiap hari cemas, saya takut dia tahu. Suatu hari, kalau saya perempuan, menurutmu, kita lacak jejaknya. Akhirnya ketemu Xiaoyu. Harus bagaimana nih? Santai aja, kalau sampai saatnya kau bisa goda dia. Dengan wajahmu yang mempesona ini. Bukan cuma dia, bahkan langit runtuh sekalipun pasti terpesona sampai linglung. Jangan main-main, aku lagi pusing nih. Pusing apaan sih? Kau tiap hari berdandan jadi cowok. Sekarang akhirnya bisa kembali jadi cewek. Udah jangan mikir, mending kita minum. Dik cantik. Mabuk ya. Mau kakak antar pulang. Cewek secantik ini minum sendirian, kesepian ya. Bagaimana kalau kami temani? Minggir, minggir dong. Cabai rawit nih WKW. Dasar cewek, sok suci aja. Ke bar sendirian, kan mau cari cowok. Pak Direktur, ada anak kecil datang ke kantor tadi. Rekaman CCTV sudah saya kirim. Mengerti. Dik sayang, ikut kami yuk. Malamkan sebentar. Dia? Temani kakak. Aduh. Pergi. Kau baik-baik saja? Zhou Niansen. Kenapa kau di sini? Kau ingat aku? Kau masih ingat, kan? Hah? Kau ini bosku. Aku karyawanmu. Pak Bos, kau kerja di Mingding? Kau tak pernah lihat? Aduh, jangan goyang. Stop goyang-goyang. Memang pantas, pria pertama pilihanku. Ganteng banget. Jadi beneran papaku ya? Dek, soal ini, nanti kalau mamamu sudah bangun, Oke deh, aku tidak akan ganggu kalian. sudah sadar. Kenapa aku di sini? Kemarin malam mabuk, lupa semuanya. Gantengnya. Hahaha, apa yang sudah kulakukan ini? Zhang Qingyue, apa kau gila?
Kepalanya masih sakit. Aku suruh orang masak sup penetral alkohol. Nanti diminum. Tidak, tak perlu. Terima kasih sudah menolongku kemarin. Aku harus pulang. Hei, santai saja. Kita masih ada utang piutang. Harus diselesaikan. Utang apa? Aku bahkan tidak kenal kau. Tidak kenal aku? Jangan bilang padaku. Peristiwa 5 tahun lalu itu. Kau lupa semuanya? Kau bilang kerja di Mingding. Kamu di divisi mana? Siapa namamu? Kau jelas tahu siapa aku, tapi tak pernah menghubungiku. Membuatku bertahun-tahun ini. Hentikan. Itu. Kejadian 5 tahun lalu. Hanya kecelakaan. Lagi pula aku pernah menyelamatkanmu. Kita sudah square. Anggap saja tak pernah terjadi. Hei, tak pernah terjadi. Kita kan sudah dewasa. Seharusnya punya kesepakatan seperti ini. Tapi kau diam-diam melahirkan anakku. Bagaimana ini? Apa? Anakmu apaan? Jangan ngaco. Bukan anakku. Baru ada anak kecil. Nelpon menyebutmu mama. Itu pasti anakku. Xiao Yu. Nama yang bagus. Anak kita. Nama lengkapnya apa? Hah? Mau kabur lagi? Mau lari kemana? Lepaskan aku. Xiao Yu bukan anakmu. Jangan berkhayal. Tak ada hubungan denganku. Lalu siapa yang terkait? Coba katakan. Tak mau bicara, akan kuselidiki sendiri. HP Jiang Chanyang, kenapa ada padamu? Lepaskan dulu aku. Pantasan dia waktu itu bereaksi berlebihan. Kalian sebenarnya apa hubungannya? Bukan urusanmu. Bukan urusanku, kau adalah wanitaku. Xiao Yu anakku. Kau bilang bukan urusanku? Bukan. Aku bukan wanitamu. Xiao Yu juga, bukan anakmu. CEO Joe, harap jaga sikap. Kalau bukan aku, lalu siapa? Kalau tak jelaskan hari ini, jangan harap keluar. Jangan sampai dia tahu identitasku. Kakak belum sadar. Masa depan perusahaan keluarga masih di tangannya. Dan Xiao Yu, jika dia tahu Xiao Yu anaknya, pasti akan merebut Xiao Yu. Jangan-jangan kalian berdua. Dia suamiku. Jiang Kanyang adalah suamimu. Ya, Jiang Chanyang adalah suamiku, juga ayah Xiao Yu. Tidak mungkin. Itulah faktanya. Kau pikir aku akan percaya? Dia sedang terburu-buru, tidak sengaja mengambil ponsel yang salah juga. Dan kudengar kau mencariku. Apapun tujuan Anda, semoga Anda di masa depan jangan lakukan ini lagi. Aku dan dia sangat mencintai. Kau berbohong. Aku sudah menghubungi Xiao Yu, aku adalah ayahnya. Dia berbicara omong kosong. Lalu kau bilang padaku, ketika aku menemukan Jiang Chanyang, kenapa dia tidak langsung katakan hubungan kalian? Anda menemukan saya dengan tujuan yang tidak murni. Dan Presiden Grup Mingding, kekuatan mengerikan, aku hanya orang biasa. Tidak bisa mengacaukannya. Aku tidak mengerti. Seorang istri, pria yang tidak berani mempublikasikannya. Apa yang kau suka? Ini bukan urusanmu. Saya juga berharap Anda, jangan karena kesalahpahaman ini, pekerjaan untuk suamiku, dan dampak perusahaan. Aku ada di hatimu. Orang seperti itu. Saya tidak terbiasa dengan Anda. Tidak tahu, orang seperti apa kamu? Tidak dikenal. Kau bilang bagus. Terima kasih telah membantu saya kemarin. Mengundurkan diri. Apa namamu? Aku tidak ingin wanita yang tidur denganku. Sebut saja tidak tahu. Bulan yang jernih. Ternyata aku sendiri angan-angan. Yo kakak, jam berapa ini? Saya berencana untuk pergi ke perusahaan. Itu juga sudah menjadi presiden, kekuasaan ada di tangan, itu harus longgar. Aku akan memberimu perusahaan, bukan untuk kesenangan. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, mengundurkan diri, aku pergi ke perusahaan. Tunggu sebentar, memberimu waktu seminggu. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Chip Wushuang untuk KO. Kau akan keluar dari diriku sendiri. Perusahaan tidak perlu kau presiden sampah. Aku tahu. Presiden. Dia adalah suamiku.
Tidak ada masalah. Sepertinya sebelumnya, itu sudah berakhir. Itu juga, dia presiden besar. Tidak mungkin karena seorang wanita. Jangan ragu. Presiden, kau telah membuatku. Nona yang sedang mencari, ada kabar. Dia. Tidak perlu. Berita tentang dia nanti, tidak perlu lagi mengejar. Tapi Anda belum, sudah 5 tahun. Istri saya untuk orang lain. Tidak ada bunga. Chip Wushuang untuk KO, konferensi teknologi, sudah dikonfirmasi. Ini juga pertama kalinya untuk dunia. Tampilkan yang terbaru, teknologi Chip Wushuang. Hanya untuk saat ini, belum ada orang di negara ini menerima undangan. Kau, konferensi pers. Apa yang dilakukan Xiaoyu? Pikirkan cara, dapatkan undangan untuk konferensi, harus berkontribusi, kerjasama dengan KO. Sudah dihubungi, hanya ini KO. Temperamennya aneh, distribusi undangan, tidak melihat kekuatan uang. Sekarang di pasar, sulit ditemukan. Kemudian pikirkan cara. Ayah! Xiaoyu. Xiaoyu, mengapa kamu datang? Menangani urusan pribadi Anda. Terburu-buru untuk menjadi ayah bagi orang lain. Zhou Niansen, kau gila. Aku tidak membiarkanmu. Apakah kamu bersama kakek? Bagaimana kau bisa keluar? Aku memanggil kakek sekarang. Aku akan menjemputmu kembali. Ibu, aku ingin tetap bersamamu. Saya panggil ayah. Aku masih bekerja. Kau kembali dengan patuh. Baik atau tidak? Aku tidak akan mengganggu ayah. Anda. Canyang, Presiden mengatakan ada contoh hari ini. Membiarkan anak Anda bekerja setiap hari. Ya, aku bisa tinggal. Ini tidak terlalu bagus. Perusahaan kami selalu, apakah ini lebih manusiawi? Benar, ada sesuatu di Departemen Keamanan. Kau perlu menanganinya. Anda lihat. Baik, aku akan segera pergi. Xiaoyu, kau patuh. Ibu sibuk dengan pekerjaan. Kau tinggal di sini. Tunggu aku. Apa itu? Ayah! Kenapa kau datang? Ayah, Xiaoyu sangat membosankan. Bisakah Anda bermain dengan Xiaoyu? Bisa, tapi aku bukan ayahmu. Kau tidak bisa menggonggong. Kau tidak ingin menjadi ayah? Tentu saja aku ingin. Sayang sekali. Lupakan saja. Kau tidak mengerti. Apakah Anda ingin menonton kartun? Aku tidak, itu salah. Mungkin Xiaoyu benar-benar membutuhkan ayah. Ayah! Ayah sangat bosan. Aku baru saja datang. Paman bermain. Maaf, Presiden. Xiaoyu nakal. Masalah Anda. Siapa anak ini? Sangat lucu. Itu adalah anakku. Baik, Bibi. Nama saya Zhang Yu. Anda dapat memanggil saya Xiaoyu. Wow, sangat lucu. Kau punya anak sebesar itu. Ini sudah berakhir. Perusahaan berhasil. Ayo pria yang tampan. Juga nama rumput memiliki master. Perusahaan kami adalah programmer. Satu persatu tidak botak. Kanker pria lurus. Membosankan. Pria terak. Apa? Apa yang mendesak? Perusahaan kami, pria terbaik masih memiliki... Kau bilang presiden? Tidak ditarik ke bawah. Presiden kita benar-benar luar biasa. Tapi raksasa. Masih berhati-hati. Presiden punya adik laki-laki. Saya mendengar bahwa saya terus menatap, ingin naik. Yang paling disukai Joe, juga dia. Bagaimana? Kalian, aku benar-benar ingin menikah. Itu tidak ada. Namun, presiden kita juga. Ini memalukan. Wajah itu dan sosok itu, pikirkan aku ngiler. Benar, Canyang. Anda tidak melindungi presiden. Apakah Anda tahu presiden ada beberapa otot perut? 8 buah. Wow. Tidak, maksudku. Bagaimana? Kau sudah menyentuhnya? Paman. Xiaoyu. Sudah kenyang. Paman, bisakah saya menonton kartun di sore hari? Tentu saja. Dibandingkan dengan gosip, orang lain memiliki beberapa otot perut. Hobi Anda tidak terlalu normal. Presiden saya. Sayang, apakah presiden benar-benar memiliki perut 8 pack? Kapan kau menyentuhnya? Bagaimana perasaanmu? Tidak, omong kosong. Sudah ada bulan, masih berhubungan dengan orang lain. Tidak ada rasa proporsi. Aku memberimu rambut di pagi hari. Kirim untuk tes paternitas. Mempercepat.
2 kurang. Apakah Anda punya janji? Anda meminta saya untuk membuat janji? Kau tahu siapa aku? Maaf, tidak bisa masuk tanpa janji. Anda adalah pengawal baru Zhou Niansen. Apakah kamu tahu aku ingin datang ke tempat ini? Roda mendapatkan Anda untuk mengendalikan saya. Siapapun kau, tidak ada janji. Tidak bisa masuk. Canyang, ini adalah anak kedua dari keluarga Zhou, adik dari presiden. Jenis tiri. Aku pengawal presiden. Tidak ada janji. Tidak bisa melihat presiden. Dan kurang terlihat pada hari Selasa. Pengunjung hari ini tidak baik. Pria yang setia. Jangan berpikir dengan Zhou Niansen. Aku takut, apakah kamu tahu? Dia hanya lucu. Selama aku ingin, dia harus berkemas, keluar dari Mingding. Apakah Anda mengikuti dan mengerti? Meski begitu, dia sekarang masih presiden Mingding, majikan saya. Dan kau membutuhkan janji. Cari mati. Maaf, aku sedang membersihkan sampah. Siapa yang kamu tegur? Biarkan aku turun. Presiden, dia tidak punya janji. Tidak bisa masuk sesuai aturan. Tapi dia harus. Aku akan. Tidak apa-apa, kau melakukannya dengan baik. Zhou Niansen, apa maksudmu? Saya pikir perusahaan ini itu milikmu kan? Beraninya kau menghentikanku. Biarkan ayah tahu kau sudah selesai. Paman, berapa umur kamu? Kenapa engkau hanya bisa? Ayah saya mengeluh, wajah malu. Omong kosong kecil yang lucu. Zhou Ruyan, saya menyarankan Anda untuk membersihkan mulut Anda. Zhou Niansen, dia adalah anakmu. Tidak heran itu terlihat seperti bagaimana tidak cukup menjadi anak haram. Dan satu lagi, ayah dan anak kalian sudah cukup. Imut kecil. Xiao Yu adalah anakku. Tidak ada hubungannya dengan presiden. Apa yang ingin kau lakukan? Kau berani menyentuh jari, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Zhou Niansen, orang yang tidak merawat Anda. Canyang, apakah kamu mendengar? Submu telah berbicara. Kau tidak patuh. Ayah, berhati-hatilah. Hati-hati. Ibu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Anak buahku lebih buruk daripada kepatuhan. Belum cukup ke Presiden Chow. Permintaan maaf. Maaf, tangan gemetar. Kau orang jahat besar, menggertak ayah saya. Aku akan membunuhmu. Xiao Yu. Xiao Yu. Zhou Ruyan, apakah aku memberimu wajah? Bagaimana? Bagaimana dengan Zhou Niansen? Kau hanya lucu. Ini adalah keluarga Zhou kami. Kau berani, posisi presiden Anda, jangan mau. Kau tahu kenapa? Aku anak haram, bisa menjadi presiden. Dan kau tidak bisa. Karena kau adalah anak haram, kecil yang lucu. Gulungan. Aku memperingatkanmu, jangan terlalu bangga. Anda mendapatkan Mingding sekarang. Bagaimana dengan itu? Ayah sudah chip KO tak tertandingi. Undangan untuk konferensi teknologi. Dia memberiku, tapi tidak. Hanya menungguku, dapatkan chip untuk perusahaan. Nama baik untuk menggantikan Anda. Kemampuan. Apakah kemampuan itu penting? Semua yang Anda lakukan sekarang, mereka membuat gaun pengantin untukku. Ayah suka aku. Bukan kau, kecil yang lucu tanpa ibu. Semua orang tahu, naga KO tidak melihat ekor. Undangan untuk konferensi peluncurannya. Tapi saya tidak bisa mendapatkannya jika saya punya uang. Zhou Niansen, apa yang Anda ambil untuk bertarung dengan saya? Siapa yang lucu? Fase, jadilah pria yang baik dengan ekor Anda. Keluar dari perusahaan sendiri. Jangan sampai aku mendapatkannya. Chip Wushuang mengusirmu. Poin terakhirmu, tidak bisa menyimpan kain. Jangan bermimpi di sini. Hahaha, masih keras. Jadi kau berlutut dan memohon padaku. Mungkin aku dalam suasana hati yang baik. Mari kita lihat juga. Seperti apa bentuk undangan. Jika Anda kalah, Anda harus mengerti. Presiden, undangan ekstrim eksklusif untuk KO diterima. Zhou Niansen, tunggu saja. Sayang, apa gunanya kalian? Halo, Mak. Zhou Niansen si sayang itu juga dapat undangan. Jika dia pergi ke peluncuran, bagaimana jika dia benar-benar dapat KO? Chip Wushuang, kita habis.
Jangan panik. Bagaimana aku tidak panik? Peluncuran dalam 3 hari. Dia si sayang itu, kenapa harus mewarisi perusahaan? Apakah dia pantas? Kali ini, bagaimanapun caranya, kita tak boleh biarkan dia berhasil. Kamu terlalu terburu-buru. Hanya sebuah peluncuran. Cegah saja dia datang. Maksudmu? Tapi beberapa kali sebelumnya lalu gagal. Dan sekarang, ada tambahan lagi. Pengawal pribadi, dia sangat hebat. Tenang saja. Biar aku yang atur kali ini. Kamu yang kirim undangannya? Iya, sudah kukirim ke ayah. Oh, bukan ke paman. Tapi undangan itu cukup spesial. Aku membuatnya lama sekali. Mami, puji aku. Panggil Daddy. Sudahlah. Kamu suka ini dan berbakat. Itu bukan urusanku. Tapi semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Memiliki harta karun, mengundang malapetaka. Soal kamu adalah KO, harus disembunyikan baik-baik. Jika orang lain tahu, itu berbahaya. Baik, Daddy. Aku mau main dengan kakak sekretaris. Pergi sana. Buka. Apa? Lukamu perlu diobati. Buka bajumu. Tak usah repot. Aku bisa sendiri. Tak usah repot. Aku sendiri saja. Lukanya di bahu, kau bisa meraihnya. Aku bisa minta bantuan orang lain. Kau terluka demi aku. Biar aku saja. Kenapa merepotkan orang lain? Sudah seharusnya aku melindungi Anda. Anda tak perlu melakukan ini. Aku bisa sendiri. Aku benar-benar tak suka orang lain. Semua pria dewasa. Kau cerewet sekali. Jangan banyak omong. Bukan begitu. Aduh. Jangan banyak bergerak kalau terluka. Kemari. Kenapa aku merasa familiar denganmu? Aroma ini persis sama dengan King Yue. Parfum apa yang kau pakai? Kenapa sama persis dengan King Yue? Presiden, soal peluncuran. Aku tak melihat apa-apa. Tak kulihat. Lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Jiang Chanyang, apa maumu? Maaf, Presiden. Jika orang lain menyentuhku, aku langsung bereaksi. Kamu, pria dewasa, kenapa pakai parfum beraroma mawar? Aku tidak pakai parfum. Ini sabun mandi. Dipilih oleh istriku, dia sangat menyukainya. Kau tidak perlu memberitahuku betapa mesranya kalian berdua. Bukan itu maksudku. Ambil obatmu dan pergi. Ada urusan lain? Apa ini? Ini untukmu. Jika aku tidak ada, dan kau dalam bahaya, tekan tombol di atasnya. Peluncuran chip Wushuang akan dimulai pukul 10. Tokoh-tokoh terkenal akan hadir. Kami sudah di lokasi, keamanan penuh telah diatur untuk menjamin keselamatan Anda. Keamanan peluncuran. Apakah itu tanggung jawab kalian? Ya. Apa hubungan kalian dengan KO? Hubungan kerja sama. KO adalah peretas kelas dunia, terkenal di seluruh dunia, sulit dilacak. Tapi bekerja sama dengan perusahaan, keamanan kalian. Tidak heran, kalian punya jaringan, teknologi informasi tercanggih. Jiang Chanyang, kau memang punya kemampuan. Presiden, silakan. Presiden? Presiden, tes DNA. Di lokasi peluncuran, meskipun sudah aman, kau tidak perlu ikut denganku. Ambil cuti sehari. Tapi? Tidak ada, tapi... Presiden, ini yang Anda minta, hasil tes DNA. Mami, kenapa pulang begitu cepat? Iya. Bukankah hari ini ada peluncuran? Kenapa masih di rumah? Bos besar selalu datang terakhir. Kau sangat menyukai Paman Zhou. Apakah akan memberikan chip Wushuang? Mami, apakah kau menyukainya? Apakah itu penting? Tentu saja penting. Aku ingin memberikan chip Wushuang pada ayahku. Mami, katakan padaku, apakah Paman ini ayahku? Jangan dengarkan omongan orang. Jika kau tidak bilang, aku bisa cari tahu.
Xiao Yu, jika kau punya ayah dan dia membawamu pergi, apa yang harus kulakukan? Kalau begitu, tidak usah punya ayah. Jika itu Paman Zhou, pasti tidak akan. Dia sangat menyukaimu, Mami. Benarkah? Pak, mungkin sebaiknya Anda lihat dulu. Siapa tahu kali ini benar-benar ada tuan muda kecil. Zhou Niansen, rasakan itu. Aku sudah lama ingin melakukan ini. Kau gila. Ya, aku gila. Saat kau tanpa ampun merebut perusahaan, aku sudah gila. Kau anak haram, kenapa kau merebut dariku? Sudah ku bilang, kau akan membayar akibatnya. Zhou Ruiyan, hal-hal yang kau lakukan dulu. Demi ayah, aku bisa memaafkanmu. Tapi hari ini peluncuran chip Wushuang. Jangan bodoh. Saat seperti ini, kau masih memikirkan perusahaan. Kau benar-benar keluarga Zhou yang paling setia. Sayang sekali, kau ini tidak tahu diuntung. Bermimpi jadi penguasa. Kukatakan padamu, haruskah kau mati? Ayah tidak akan membiarkanmu lolos. Zhou Niansen, kau bilang kau pintar. Kenapa sekarang kau begitu naif? Kau pikir ayah tidak tahu selama ini apa yang kulakukan padamu? Dia ingin kau cepat mati. Begitu ya? Agar aku, putra kesayangannya, bisa mewarisi perusahaannya secara sah. Lagi pula menyakiti putra sendiri. Agak tidak manusiawi. Kau pikir tanpa restunya aku bisa berulang kali menyakitimu? Aku bisa menjebakmu dalam perjalanan ke acara dan memasang jebakan, menunggumu masuk. Aku tidak percaya. Baiklah. Biar kau mati dengan jelas, supaya kau tahu. Ayah, Kenapa belum ke konferensi pers? segera, aku akan antar kakak ke jalan kematian. Bersihkan dengan benar. Jangan sampai ada yang tahu. Bagaimana rasanya dikhianati oleh orang terdekat? Kau pikir kenapa ayah memberimu posisi presiden? Itu karena kau memegang saham yang ditinggalkan ibumu. Untuk menjagamu tetap tenang, dia memberimu sedikit rasa manis. Dia ingin kau cepat mati, agar dia bisa tidur nyenyak. Mungkin suatu hari nanti, olehmu, putra penuh kebencian ini, kekuasaan akan direbut. Ayah bersalah pada ibumu, tapi kau tetap anakku. Tenang saja, apa yang seharusnya jadi milikmu, akan kuberikan padamu. Kau benar. Aku terlalu naif. Aku harus berterima kasih padamu, karena kau membuat Mingding berkembang ke posisi yang sangat tinggi. Sekarang, selama kau menghilang, aku bisa mendapatkan segalanya darimu. Seharusnya, jika kau jujur, ayah dan aku bisa membiarkanmu hidup. Sayang sekali, kau tidak tahu berterima kasih. Kau pikir setelah aku mati, saham di tanganku bisa kau dapatkan? Maksudmu? Kau sudah menyerangku berkali-kali. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak melakukan persiapan apapun? Aku sudah mengaturnya. Selama aku mati, sahamku akan dijual semua. Saat itu, kau tetap tidak punya apa-apa. Mengancamku. Sudah kubilang,
kau itu imut. Grup Mingding adalah kerja keras ibuku. Aku lebih baik menghancurkannya daripada memberikannya pada orang tak berguna. Kau mencari mati. Tuan Muda, waktunya konferensi pers. Konferensi pers? Grup Mingding setelah mendapatkan chip Wushuang, teknologi informasi akan mencapai tingkat terdepan di dunia. Sahammu itu tidak berarti apa-apa. Kakakku yang baik, aku tidak akan mengantarmu sendiri. Lagi pula, kamu meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku juga sangat sedih. Tidak bisa ditinggal sebentar saja. Kenapa selalu membuat diri sendiri begini? Terlihat kacau seperti ini. Bagaimana kamu bisa sampai begini? Kamu... Jangan banyak bicara dulu. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak, antar aku ke konferensi pers. Kamu gila ya? Aku tidak gila. Aku harus ke konferensi pers. Luka kamu parah sekali. Bisa tewas kalau tidak diobati. King Yue. Ada hal-hal yang lebih penting dari nyawaku. Seberapa penting itu? Perusahaan ini dibangun oleh ibuku sendiri. Ini adalah jerih payahnya. Aku tidak bisa menyerahkan ini ke si manis itu. Baiklah. Ayah, ibu. Kenapa kamu bisa seperti ini? Terlihat mengenaskan. Aku tidak tahan membuat si manis itu mendapat pelajaran sebelum mati. Bagaimana kondisimu sekarang? Tenang saja. Ku lepas saat dia sekarat, baru pergi. Sisanya serahkan ke bodyguard. Andai tidak takut kotor tangan, akan kubunuh sendiri si manis itu. Bagus kalau begitu. Bagaimana situasinya sekarang? Sudah munculkah KO? Belum juga, tapi KO baru kirim utusan memberi kabar. Chip Wushuang diberikan pada kita. Apa? Benarkah? Tentu saja benar. Dari pembicaraannya, melihat nama baik ayahmu. Ayah memang hebat, Zhou Niansen. Si manis itu sudah berusaha mati-matian, tapi tetap tidak dapat. Ayah hanya muncul sebentar. KO itu langsung menyerahkannya dengan patuh. Dia cukup tahu diri, hahaha. Tuan Zhou memang ahli strategi. Begitu bertindak, bahkan hacker top KO harus menyerahkan chipnya dengan patuh. Benar juga, meski Tuan Zhou sudah pensiun jadi presiden direktur, reputasinya tetap bersinar, masih sangat berwibawa. Tentu saja, pembangunan kerajaan bisnis ini semua berkat Bapak ditambah chip Wushuang bagi grup Mingding seperti harimau bersayap. Prestasi Bapak ke depan akan jauh di atas kami. Mohon bimbingannya. Chip kecil ini bukan masalah. Kenapa ayah belum datang? Bukankah sudah kuberi undangan? Coba lihat. Baik, Tuan Muda. Ayahnya ayah juga sama. Aku sangat membantu ayah. Konferensi pers segera dimulai. Selamat datang di peluncuran chip Wushuangku. Saya adalah KO. KO suaranya seperti ini. Jangan-jangan anak kecil. Masa mungkin? Master KO adalah hacker. Nomor 1 di dunia. Mana mungkin anak kecil? Mungkin pakai voice changer. Iya sih, orang berbakat kayak gini. Suka cari sensasi. Sekarang saya akan umumkan pengumuman terpenting hari ini. Ini dia, mau diumumkan. Lao Ye Zhou, saya di sini. Ucapin selamat duluan ya. Terima kasih. Sama-sama. Hahaha. Chip Wushuang yang saya kembangkan sendiri ini akan saya berikan ke Zhou. Tunggu dulu. Ayah akhirnya datang. Bareng bunda juga. Loh kok ayah luka? Siapa yang berani? Maaf semuanya. Saya terlambat. Mana mungkin? Sayang. Aku juga nggak tahu dia bisa selamat. Pasti ada yang nolongin. Ini anak siapa? Zhou Niansen, hidupmu memang keras. Gak mati-mati juga. Luka segini parah, masih datang ke acara. Sabar ya. Sayang sekali, KO sudah putuskan kasih chip ke ayah. Zhou Niansen, rencanamu gagal total. Jangan cepat puas. Lihat nih, belum diumumin kok. KO sudah kirim orang buat konfirmasi. Masa bohong?
Asal dapet chipnya, aku bisa gantiin kamu. Jadi CEO Mingding, Zhou Niansen, perusahaan yang kau jaga, sebentar lagi jadi milikku. Gak kesal. Udah rencanain semuanya. Taunya, buat aku yang menang. Niansen, aku kasih kesempatan, tapi kau tak becus. Pada akhirnya chip ini harus lewat aku juga. Posisi CEO-mu itu sebaiknya kamu turun saja. Anak haram begini, berani kuasai perusahaan? Lupakan, sekalipun mati di sini, aku takkan serahkan pada kalian. Ngomong gini, buat apa chip tetap jadi milik kami? Kau. Santai dong. Kan belum diumumin pemilik chip Wushuang. Jangan terlalu pede dulu. Oke, Bunda. Kamu siapa? Berkata-kata di sini? Muka genit begini, jangan pikir dapat sugar daddy, langsung naik kelas. Salah target, dia bakal segera jadi melarat. Malah mau hidup darimu. Tampang, oke sih. Mau nggak ikut aku? Tinggalin dia. Ikut aku, daripada si sampah ini. Sayang, berani-beraninya kau sakiti aku. Percaya tidak kalau setelah dapat chip ini, aku akan bunuh kau? Coba bunuh aku kalau berani. Lagi pula, dari mana kau yakin chip ini pasti akan diberikan padamu? Kalau bukan karena kalian masuk tiba-tiba mengacaukan acara peluncuran, Master kau sudah lama kasih chip ke kami. Bagaimana kalau kuberitahu dengan satu kataku saja? Kau pasti takkan dapat chip ini. Wah, orang gila dari mana ini? Kau bahkan tak tahu siapa Master KO itu. Master KO adalah ahli komputer ternama dunia, dijunjung tinggi semua negara sebagai tamu kehormatan. Kau mengemis di sini pun, dia takkan peduli. Kau pikir acara ini main masak-masakan ya? Keterlaluan, kampungan. Sayang, cari cewek. Carilah yang berkelas. Memalukan keluarga Zhou. Kau... Oh begitu? Coba saja. Masih keras kepala, akan kuperlihatkan. Master KO, cepat berikan chipnya. Kami ingin segera membereskan ini. Oh, pasti karena kalian berdua terlalu banyak bicara, membuat Master KO marah. Master KO, jangan main teka-teki, aku janji, nanti jadi direktur. Akan kutunjuk kau sebagai direktur teknologi. Gajinya miliaran. Hahaha, kau layak. Kalian yang ganggu ayah, buat ayah sampai terluka, tunggu balasanku. Master KO, kau salah paham. Ayahku Zhou Guodong. Zhou Guodong, aku cuma tahu Jelly Zero, tak kenal Zhou Guodong. Master, apa ada kesalahpahaman? Sebelumnya Anda bilang akan berikan chip ke kami, bukan begitu? Aku salah informasi, tak mau berikan ke kalian. Tak kasih kami, lalu mau kasih siapa? Tentu untuk ayahku. Chip Wushuang ini untuk yang paling hebat, paling tampan, dan menawan, yaitu Tuan Zhou. Apa ini? Qing Yue. Apa aku salah dengar? Chip? Sudah jadi milikmu. Tak mungkin, kita sudah sepakat mengubah keputusan sekarang, malah kasih ke dia. Awalnya mau berikan karena Tuan Zhou tak ada. Sekarang dia datang, kalian tak ada artinya. Oh, begitu rupanya tetap diberikan ke Zhou Niansen. Mereka bertiga ini barusan sombongnya kayak apa sih? Iya nih, siapa yang nggak tahu keluarga Zhou kan memang begini. Zhou Niansen sama mereka bukan sekelompok ya. Lihat tuh muka kakek sampai hijau marahnya. Kali ini malu banget dah. Zhou Niansen, dia ini generasi kita, pemuda berbakat terhebat, bahkan KO mengakuinya, memang pantas dapat gelar ini. Zhou Niansen, pasti kamu yang main belakang, bener kan? Jahat banget sih kamu, gue lawan lu. Xiaoyan, kamu baik-baik aja Xiaoyan. Bodyguard, ada yang mau rusuh di sini, cepatan usir mereka. Kalian pada mati ya? Lupa kasih tahu. Sistem keamanan acara ini sepenuhnya dikelola oleh perusahaan kami, Riwe Security. Jadi bodyguard ini semua bawahanku. Apa? Oh, begitu rupanya. Baru ngerti sekarang. Kamu main mata sama cewek ini. Dia ini yang manipulasi kau, bikin kau ngasih chip ke kamu, iya kan? Shifu, jangan sampai terkecoh dia. Mereka cuma sepasang kekasih. Dia bukan. Cih, kalian yang kekanak-kanakan. Sekeluarga kalian bodoh semua, kecuali ayah, kecuali Tuan Zhou Niansen. Chipnya.
Simpan baik-baik. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Kok chipnya bisa? Zhou Ruyan, kamu yang atur kecelakaan, terlibat percobaan pembunuhan Presiden Mingding Zhou Niansen. Dosa ini cukup buat kamu dipenjara seumur hidup. Pengawal, bawa Tuan Muda Zhou ke kantor polisi. Biarkan hukum menghukumnya. Siap, siap. Lepasin, mau apa? No? Kamu tahu dia siapa? Berani ganggu dia, gue bikin kalian menyesal seumur hidup. Kamu ayah tersangka? Jangan-jangan kamu juga terlibat? Bawa pergi. Kamu... Penculikan apaan? Pembunuhan apaan? Nggak ada hubungannya sama Xiaoyan? Ibu ayah tolongin. Xiaoyan. Xiaoyan. Berani sekali kamu. Kamu sehat-sehat aja. Tapi bikin Xiaoyan di penjara, gue kasih peringatan, cepatan bebaskan dia. Kalau enggak, gue putus hubungan sama kamu. Aduh, Zhou Niansen. Ayah. Ayah. Kamu juga lihat kan, aku perlu istirahat total. Nggak bisa jagain direktur. Jadi harus andalin kamu. Aku masih ada urusan. Nih si Jiang Chanyang. Direktur kena musibah udah lama. Dia malah menghilang. Adakah cara dia menjadi bodyguard seperti ini? Aku beritahu kamu, kalau CEO bangun nanti... Sudahlah. Aku yang jaga di sini. Baik, aku serahkan padamu. Aku bilang, kamu ini, CEO yang berkuasa ini, kenapa sering kena bahaya? Ternyata ditusuk oleh orang sendiri. Ibu kandung sudah tiada. Ayah kandung tak penyayang. Mengelola sendiri kerajaan bisnis besar ini. Dikelilingi bahaya. Selama ini pasti sangat melelahkan. Apa ini bukan mimpi? Aku panggil dokter. Jangan pergi. Jangan bergerak. Kamu mau melakukan apa? Lukamu parah sekali, kata dokter. Harus istirahat total 2 minggu. Aku nggak bakal mati. King Yue, jangan pergi. Aku harus bicara denganmu. Nanti kalau sudah sembuh, ceritakan perlahan padaku. Kali ini, kamu menyelamatkanku lagi. Chanyang ada urusan, aku cuma menggantikannya. Harus menyebut dia? Kamu tahu aku ini. Bukannya kamu pernah tanya? Chip ini penting bagiku. Grup Mingding didirikan oleh ibuku sendiri. Dulu ibu tertipu bajingan itu, menyerahkan perusahaan ke dia. Tapi dia malah meninggalkan ibuku. Cari wanita baru. Setelah melahirkanku, ibu depresi sampai meninggal. Karena inilah, aku dikembalikan ke keluarga Zhou. Jadi aku butuh chip ini, bukan untuk jadi direktur atau apa. Aku cuma mau merebut kembali hak milik ibuku, dan aku bukan anak haram. Jangan memandang rendah aku. Aku tidak merendahkanmu, mereka yang salah. Bukan kamu. Dulu, aku tidak pernah takut ancaman mereka. Rencana jahat, tapi sekarang, King Yue. Aku takut kamu salah paham. Kamu, King Yue, aku tidak masalah dengan pernikahanmu. Juga bisa menerima Xiao Yu. Lihatlah aku. tidak bisa, aku... Jangan bergerak. Sakit di mana? Katakan di mana yang sakit. Semuanya sakit. King Yue, aku sudah kehilangan segalanya. Hanya kamu yang tersisa. Jangan tolak aku ya.
Qingyue, hari ini kakakmu pulang. Sudah siuman, syukurlah. Qingyue, akhirnya kau datang. Kak, akhirnya kau sadar. Kondisi tubuhmu bagaimana? Kata dokter apa? Kata dokter, asal sudah sadar, tidak apa-apa. Tapi harus istirahat total beberapa waktu. Syukurlah. Syukurlah. Kata dokter Chanyang sudah sadar, butuh istirahat. Kita jangan ganggu dia. Iya. Ayo pergi. Istirahat yang cukup. Mama, di mana Daddy? Bagaimana kondisi Daddy? Dia baik-baik saja. Daddy yang mana? Ayah Xiaoyu sudah ketemu. Si manis siapa ini? 5 tahun lalu menyakitimu. Katakan padaku, akan kuhabisi dia. Bukan seperti itu. Daddy orang baik. Xiaoyu naik ke sini. Qingyue, jangan sampai kau salah langkah. Orang seperti itu, dia bukan orang baik. Urusanku sendiri. Tak perlu kalian ikut campur. Lagi pula dia bukan... Sudahlah. Akan kuselesaikan sendiri. Baiklah. Ayah ibu percayamu. Qingyue, beberapa hari ini ayah ibu merawat kakakmu, mungkin mengabaikanmu. Setelah kakakmu pulih total, kau tak perlu lagi menggantikan identitasnya. Jadi pengawal pribadi, kau mau tetap di luar negeri atau tinggal di dalam negeri, kami ikuti keinginanmu. Benarkah? Begitu juga baik. Tunggu aku bawa Xiaoyu pergi. Semua akan kembali normal. Qingyue. 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 Direktur. Kenapa engkau? Qingyue di mana? Direktur, akulah pengawalmu, bukan istriku. Saat aku dalam bahaya, Qingyue sendiri yang menyelamatkanku. Kenapa? Sekarang aku sudah baik. Baru ingat kau pengawalku. Ini kelalaian bawahannya. Tak hanya gagal sebagai bawahan, sebagai suami, membiarkan istri hadapi bahaya sendiri. Sangat tak bertanggung jawab. Tenang, tenang. Jangan lawan orang bodoh. Jangan lawan orang bodoh. Direktur benar. Aku sungguh tak tahu apa yang Qingyue lihat dari dirimu. Berikan kontak Qingyue. Direktur, kamu berani selingkuh denganku? Niatmu ini terlalu terang-terangan. Apa maksudmu selingkuh? Qingyue tak pernah melakukan hal memalukan. Kalau dia menyelamatkanku, aku ingin berterima kasih. Salah apa ini? Benarkah? Tenang, aku takkan berbuat hal lain. Dia istrimu? Apa yang bisa kulakukan? Baiklah. Jangan dia sadar. Beri dia akun cadangan, biar tak ketahuan nanti. Qingyue? Ini aku... Kapan kamu menjengukku? Lukaku sangat perih. CEO besar macam kamu. Masih akting luka? Aku sudah bersuami. Tak pantas. Tak apa. Aku mau jadi yang kedua. Berani? Kamu cuma anjing. Berani halangi aku? Zhou Niansen mana? Suruh dia keluar. Xiaoyan menderita di penjara, tapi dia bebas saja. Ini tidak adil. CEO sedang pemulihan. Tak bisa tamu. Kurang ajar. Aku ayahnya. Dia merasa bersalah ya, makanya tak berani muncul. Hari ini, harus bereskan ini. Usir mereka? Lepaskan. Tahu siapa aku, Basahupa? Beresan pengusiran. Kalian gila. Zhou Niansen, dasar brengsek, keluar sekarang. Kalau tak kasih surat maaf untuk Xiaoyan, aku habisi kamu. Cepat.
Sudah lukai CEO, masih minta maaf. Klek. Tenang, akan kutambah satpam di rumah ini. Mereka tak akan bisa masuk lagi. Tapi mereka, orang tua CEO, kalau nekat masuk, hanya kamu yang bisa halangi. Tapi aku tak bisa sering ke sini. Bagaimana kalau kamu pindah ke sini? Apa? Papa, kita benar tinggal di sini. Sementara saja. Sebelum keluar negeri, biar Xiao Yu dan papanya punya waktu bersama. Lagi pula kamu, bodyguard khusus CEO. Kamu yang jaga dia, aku baru tenang. Soal Xiao Yu, Anda tak perlu khawatir. CEO sangat menyukainya. Tak akan mempermasalahkan. Lebih baik pindah ke sini, di bawah pengawasanku. Dia dan King Yue tak bisa berinteraksi lagi, sudah menikah pun tak apa, 5 tahun lalu. Akulah yang pertama kenal King Yue. Kopi. Terlalu pahit, buat ulang. Terlalu manis, buat lagi. Terlalu panas. Buat ulang. Tak enak, buat lagi. Saya akan buatkan yang baru, Tuan. Maaf, Tuan. Saya bodoh. Biar saya bersihkan. Jiang Chanyang, segera ke sini. CEO, Saya suruh kamu buat kopi, kenapa kamu izinkan dia masuk? saya ini bodyguard, bukan pelayan. Buat kopi itu keahliannya. Kamu, Ini semua salah saya, Tuan. Tuan boleh menghukum saya. ini lucu bagimu? Keluar. Kamu tetap di sini. Antar aku mandi. Cepat. Pria tampan mengganggu konsentrasi. Kenapa jantungku berdebar? Tidak, tidak boleh. Ini cuma pria biasa. Memang tampannya melebihi rata. Postur tubuhnya sempurna. Berhenti. Jiang Qingyue, hentikan pikiran ini. CEO, saya masuk ya. Saya akan lepas perban Anda dulu. Lama banget sih, cepet dong. Sebentar lagi. Kikuk banget. Ngapain sih? Dadamu kenapa lembut banget? Jiang Chanyang. Aku merasa ada yang tidak beres. Xiao Yu, kemarilah. Ayah, wajahmu kenapa? Apa kamu dipukul orang? Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja terbentur. Aku bukan anak kecil lagi. Sudah pasti bekas dipukul. Ayah, beritahu aku siapa yang memukulmu. Aku akan balas dendam.
Selain ayah kandungmu yang kasar ini, siapa lagi yang berani menyakitiku? Sepertinya Jiang Chanyang juga tidak baik pada Jiang Yu. Jika tidak, kenapa Xiao Yu memanggilku ayah? Andai Xiao Yu benar-benar anakku. Benar-benar tidak apa-apa. Kamu sudah nyaman tinggal di sini? Jika ada kebutuhan, sampaikan pada pelayan. Jangan beritahu ayah. Jangan sungkan dengan paman. Oke, Ayah. Ayah, di sini salah. Di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Xiao Yu, kamu mengerti ini? Tentu, kode sederhana begini. Masa tidak paham? Program chip unik dari Presdir. Staf masih berusaha memecahkannya. Yang paling rumit ini tidak bisa kami pecahkan. Hanya Anda yang bisa. Memang pantas disebut KO. Kode ini dibangun dengan sangat canggih. Sepertinya bahkan aku, untuk memecahkannya, butuh waktu lama. Ini bukan level pemula yang bisa langsung dimengerti. Jangan-jangan Xiao Yu sepertiku, punya bakat komputer sejak kecil? Laporan tes DNA yang KMU buat kemarin, segera bawa ke sini. Cepat. Asalkan bisa bersama Tuan, semalaman aku akan jadi Nyonya Presdir yang terhormat. Berhenti! Apa maksudmu? Saya bawa kopi untuk Tuan. Serahkan padaku. Lebih baik saya antar. Kopinya panas, Nyo. Aku peringatkan kamu. Hentikan niat kotormu. Presdir bukan orang biasa yang bisa dikelabui. Beri kopinya, kecuali dipanggil langsung. Dilarang masuk ke kamarnya, setengah langkah pun. Minggir! Ingat kata-kataku. Saya mengerti. Lagi pula di villa ini, cuma aku satu-satunya wanita. Aku akan menunggu Tuan menyapaku. Xiao Yu ke sini? Sudah terlalu malam. Paman Chen antar kamu tidur, oke? Baik. Bilang selamat tinggal ke Papa. Papa istirahat yang baik. Selamat malam. Selamat malam, Xiao Yu. Jiang Qingyue, kamu sebentar lagi pergi. Jangan pikirkan dia. Qingyue. Qingyue. Kamu kenapa? Qingyue, tolong aku. Zhou Niansen. Kamu kenapa? Qingyue. 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 Kamu kenapa? Sakit sekali. Sakit. Kopinya ada masalah. Aku. Oh iya, aku cari doktermu. Jangan pergi, Qingyue. Aku benar-benar sakit. Aku carikan orang lain. Kamu mau cari orang lain untukku? Qingyue, kamu tidak punya hati. Aku hanya mau kamu. Kamu gila, aku sudah punya suami. Jangan sebut dia lagi. Sudah menikah, masih bisa cerai. Lagi pula, Xiao Yu anakku. Bukan? Apa yang kau bicarakan? Sudah aku tes DNA. Akulah ayah kandung Xiao Yu. Bagaimana kamu? Kalau aku tidak tes, sampai kau sembunyikan dariku, Qingyue. Kamu kejam sekali. Lepaskan aku. Jangan tolak aku lagi.
Aku tahu kau pernah suka padaku. Tidak bisa. King Yue. Aku sangat menderita. Tolong aku. Bagaimana ini bisa terjadi? King Yue. King Yue. King Yue. King Yue. Tuan, saat itu pikiran saya sudah tertutup. Saya hanya terlalu mencintai Tuan. Keluarkan dia. Saya salah. Tolong jangan usir saya. Tolong jangan usir saya. King Yue pagi ini, kapan dia pergi? Apa Bapak Direktur keliru? Saya sudah periksa semua CCTV dan wawancarai Satpam. Dari kemarin sampai sekarang, tak ada yang keluar masuk villa. Tidak mungkin. Dia tadi malam, jelas-jelas di kamar saya. Pasti kalian yang salah. Sejak kunjungan ayah dan ibu tiri ke villa kemarin, sistem keamanan villa ini sudah sangat ketat. Lalat pun tak bisa masuk. Apalagi Nona King Yue, manusia utuh. Mana mungkin tak terdeteksi. Bapak Direktur, soal obat itu mengandung halusinogen. Apa Bapak? Maaf, nomor yang dituju sedang mati. Silakan coba lagi nanti. Tidak mungkin. Semuanya terasa nyata tadi malam. Bukan mimpi. Tak ada yang keluar masuk. Berarti dia masih di villa. Jiang Chan yang mana? Dia bilang tidak enak badan, sedang istirahat di kamar. Dari neraka kelaparan ya? Berapa hari baru hilang ini? Kok dia? Gawat, dia tahu ya. Presdir, saya sedang tidak bisa. Jiang Chan yang buka pintu. Presdir, ada perlu apa? Saya flu, takut menular ke Anda. Anda turun dulu, nanti saya cari Anda. Jiang Chan yang buka pintu sekarang. Seharusnya aman. Buka pintu. Sebentar. Sebentar. Presdir, toiletnya rusak. Saya agak jijikan. Enggan pakai toilet bersama. Diam. Ya? Ini persiapanmu sendiri? Tentu, saya kan bodyguard, gampang berkeringat, nggak ada apa-apa, suka mandi pakai kelopa. Selera pribadi. Ada masalah apa? Ini juga mau diatur. Berantakan sekali, untung baju-baju itu nggak masuk lemari. Jiang Chan, mau apa? Maaf, Presdir, terpeleset ke seleo.
Bapak cari apa sih? Walaupun atasan saya, tapi jangan seenaknya. Masuk kamar saya, kurang sopan. Qing Yue mana? Saya nggak paham. Tahu maksud saya? Untung dia nggak di sini. Kalau sampai saya tahu, dia baru turun dari ranjang. Langsung ke sini. Akan saya habisi kau. Kau, Kenapa? Terkejut? Presdir? Bapak sedang emosi. Saya anggap tidak ada. Silakan keluar. Menganggap tak dengar. Cara menghindarmu mirip Qing Yue sekali. Jiang Chanyang dan Qing Yue cerai. Saya bisa beri uang banyak? Jumlahnya terserah. Nggak mungkin. Kau tahu dia semalam di kamar saya? Masih bisa terima? Saya yakin dia terpaksa. Presdir merusak rumah tangga. Sangat memalukan. Lalu kenapa? 5 tahun lalu saya kenal duluan. Dan Xiaoyu anak saya. Rupanya sudah tahu. Rela saja kau membesarkan anak orang. Tapi tanya dulu saya, mau atau tidak? Qing Yue dan Xiaoyu, ibu dan anak, harus kembali ke sisiku. Kuharap. Aku mohon. Kau. Aku tahu. Ini bagimu sangat tidak adil. Tapi aku... Jiang Chanyang, apa yang ada di lehermu? Nyamuk. Gigitan nyamuk. Cuacanya begini masih ada nyamuk? Iya, jumlahnya sangat banyak. Coba kamu pikirkan baik-baik perkataanku. Presdir, saya antar Anda. Kita tak bisa terus begini. Kalau terus begini, nanti juga ketahuan. Qing Yue, hari ini kakakmu pulang dari RS. Oke, aku segera datang. Aroma ini sama persis dengan bau di tubuh Qing Yue. Dari kemarin sampai hari ini, villa sama sekali tak ada yang masuk ke keluar. Mama. Anda bos saya? Chen Han, pernah lihat Jiang Chanyang muncul bersama Qing Yue? Sepertinya belum pernah, tapi ini wajar. Soalnya Qing Yue bukan karyawan perusahaan kita. Jarang ada kesempatan bertemu. Tidak, dari postur tubuh saja dan bagian bawah wajah, mereka berdua sangat mirip. Menurutmu mungkin enggak? Kalau sebenarnya mereka berdua adalah orang yang sama? Apa? Mustahil. Maksud Anda? Jiang Chanyang suka cross-dressing? Jika ini benar, berarti selama ini orang yang selalu di sampingku adalah Qing Yue. Aku tak pernah curiga. Presdir, Anda sudah bisa berpikir jernih? Cepat cari mobil dan ikuti dia. Aneh, Jiang Chanyang ke rumah sakit buat apa? Xiaoxue, kok kamu di sini? Itu kebetulan lewat. Dengar Kak Chan yang mau keluar RS. Sekalian mampir jenguk. Oh gitu. Qing Yue, Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Kok jarang kelihatan? Maaf ya Kak, aku sibuk kerja. Jadi belum sempat jenguk. Duh, kamu ini. Dari kecil memang bandel. Lihat aku belajar bela diri. Kamu juga mau ikut. Bisa dibilang, belajarnya lebih cepat dariku. Kamu kayak gini.
Nanti mana ada cowok yang mau deketin. Aku nggak perlu dideketin. Sudahlah, Kak. Kakak beresin dulu. Aku tanya dokter dulu. Cek kondisi kakak. Xiao Xue, kok baru datang? Berhari-hari nggak ketemu, kangen banget. Orang tua selalu di sini, aku nggak bisa datang. Jangan gini dong. Nanti Qing Yue balik lihat. Lagi pula, hubungan kita ini nggak bisa lama-lama sembunyi. Lihat ya udah. Lagi pula kamu sahabatnya, nggak bakal marah. Yang Chanyang, dasar bajingan. Direktur, Lepasin. tenang dong. Hari ini harus hajar mereka. Dasar mesum. Direktur, kita nggak kuat lawan. Kita nggak bisa menang. Jangan cari masalah. Kalian siapa sih? Nyerobot kamar orang, lalu mukulin Sinting ya, Au. Kamu, Zhou Niansen, Zhou Niansen. Sekarang pura-pura nggak kenal, terlambat. Qing Yue mencintaimu, tapi kamu malah selingkuhin sahabatnya. Gini-ginian. Masih manusia? Aku sempat mengira dia dan Qing Yue itu sama. Ternyata dasar, brengsek. Chanyang belum tahu, Qing Yue gantikan identitasnya jadi bodyguard. Kalau Zhou Niansen tahu, bisa hancur semuanya. bro. Tunggu dulu, pasti ada salah paham. Aku dan Qing Yue ini... Aku lihat sendiri. Mana ada salah paham? Ceraikan. Sekarang juga ceraikan Qing Yue. Atau aku nggak akan maafin. Cerai. Apa maksudmu? Kamu ini... Kamu... Chanyang, udah cukup. Kamu cuma bos, Chanyang. Ngurusi urusan keluarga orang, nggak pantas. Xiao Xue, kamu ngomong apa? Urusan keluarga? Ini disebut urusan keluarga. Urusan kotor kalian nggak mau aku urus. Tapi aku nggak akan biarkan Qing Yue dipermainin kayak gini. Bangsat. Brengsek. Ini sebenarnya ada apa sih? Bukan apa-apa. Itu... Ada apa? Tadi Zhou Niansen datang. Apa? Dia baru pergi, tak ada yang ketahuan. Syukurlah. Bukan. Kamu ada masalah apa? Harus jelaskan ke aku. Kondisimu baru membaik. Jangan dipikirkan. Nanti aku kasih tahu. Jiang Chanyang kembali dalam 30 menit. Atau tanggung sendiri akibatnya. Dia gila lagi? Aku masih ada urusan. Xiaoxiu, antarkan dia pulang. Oke. CEO, di mana? Oh, di ruang tamu. Baik, aku cari dia dulu. Chanyang, setengah hati begini, menyakiti semua orang. Lepaskan saja, setuju kan? Hah? CEO cari aku. Sorot matamu seperti mau memangsaku. Bicaralah. Apa syaratnya untuk cerai dari Qing Yue? Apa? Sudah berbuat semaumu. Masih pertahankan Qing Yue? Dengar ya, mustahil. Bukan aku salah. Apa? Lagi pula, aku dan Qing Yue, hubungan kami baik-baik saja. Tidak mungkin bercerai. Hubungan baik? Kamu dengan sahabatnya. Di rumah sakit saja sudah. Sahabat apa? Masa sih? Jangan-jangan. Kakak dan Xiaoxiu tidak memberitahu aku. Nanti aku interogasi mereka. Sudah suka sama orang lain. Lepaskan Qing Yue. Sebenarnya, mungkin ada kesalahpahaman. Masih pura-pura? Berapa uang yang kau mau? Aku bayar. Asal kau mau cerai. Dan cari alasan yang masuk akal. Aku tak mau Qing Yue sedih karena bajingan sepertimu. Lalu setelah cerai? Setelah itu tentu aku yang akan bersamanya. Jangan ganggu dia. Kau mau menikahinya? Ya, orang yang kau sia-siakan akan kuhargai. Tunggu. Halo, ada paket? Taruh saja di pos Cheniao. Oke, ya, baik.
Kenapa tidak angkat telepon lagi? Hai Xiaoxue, kamu dan kakakku, ada masalah apa? Xing Yue dan Chanyang diculik orang. Apa? Aku dan Chanyang baru keluar RS mau pulang, tiba-tiba dihadang sekelompok orang, mereka menyekapnya. Mereka bilang, kalau tidak ingin dia celaka, kami dilarang lapor polisi. Kenapa bisa begini? Apa mereka bilang? Siapa mereka sebenarnya? Tidak. Nomor plat mobilnya? Sudah kucek, nomor palsu tidak bisa dilacak. Nona Qing Yue mau bertemu. Kalian? Rupanya kalian cukup cerdik. Lihat seberang. Kamu pulang dulu. Jangan beritahu ayah ibu. Tapi tidak ada. Tapi tenang saja, aku akan bawa kakak pulang dengan selamat. Minumlah. Di mana Jiang Chanyang? Santai saja. Dia sekarang aman. Apa maksudmu? Serang saja aku kalau berani. Menyerangmu, Nona Qing Yue jago bela diri. Aku tidak berani macam-macam. Tapi suamimu belum tentu selamat. Kamu memang licik. Perempuan bersuami masih bisa memabukkan si anak manis itu. Kalau bukan karena kamu, Chip Wushuang sudah jadi milik kami. Xiaoyan tidak akan dipenjara. Lalu, mau balas dendam padaku? Tentu tidak. Dengan kemampuanmu, kalau mau membalas, tidak akan datang sendirian. Jika ada satu helai rambutnya, kubuat kamu menderita. Hahaha. Betapa romantisnya. Dia masih baik-baik saja. Kamu sudah panik begini. Bagaimana denganku? Xiaoyanku masih belum bebas. Sudah berapa penderitaannya? Menurutmu, apa yang kurasakan? Bencana buatan sendiri, pasti binasa. Jangan banyak bicara muluk. Jadi, kau mau aku membujuk? Zhou Nianzhen tanda surat damai, agar Zhou Ruyan bebas? Tidak semudah itu. Aku sendiri yang akan selamatkan Xiaoyan. Aku mau kamu ambil chip itu dari Zhou Nianzhen. Setelah dapat chip, Zhou Nianzhen akan tunduk padaku. Saat itu, Xiaoyan tidak hanya bebas, tapi seluruh Mingding akan kembali ke tangan kami. Mimpi di siang bolong. Pertimbangkan baik-baik nyawa Jiang Chanyang. Dia sekarang berada di tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Kalau chip tidak bisa didapatkan, aku akan bikin mayatnya tidak utuh. Jiang Qing Yue, pikirkan baik-baik. Mana yang lebih penting? Nyawa suamimu atau si manis itu? Aku kasih waktu 3 hari saja. Apa aku mengganggu? Qing Yue, akhirnya kamu datang. Kenapa tidak angkat teleponku? Apa Jiang Chanyang melakukan sesuatu padamu? Apa dia memberitahumu sesuatu? Maksudmu, perceraian itu? Dia sudah bilang semua, kamu setuju? Kenapa aku harus setuju? Aku merasa sekarang hidupku sudah baik-baik saja. Apa maksud baik-baik saja? Apa kamu masih sayang dia? Dia baik di mana? Lagi pula aku, ayah kandung Xiaoyu. Aku tidak mungkin biarkan anakku memanggil orang lain ayah. Maksudmu apa? Kamu hanya menginginkan Xiaoyu? Tentu saja tidak. Aku tidak tahu, Xiaoyu adalah darah dagingku sendiri. Aku sudah mengejarmu. Hampir rela menjadi selingkuhanmu. Kamu tega menipuku. Zhou Nianzhen, aku peringatkan kamu. Xiaoyu milikku sendiri. Jangan merebutnya dariku. Baik. Aku tidak merebut. Xiaoyu milikmu. Kamu milikku. Oke? Jangan mimpi. Dasar bodoh. Tidak, kamu gila cinta. Kamu benar-benar tak bisa ditolong. Qing Yue. Bercerai dengannya. Setuju? Lalu setelah bercerai? Kita menikah. Kita bertiga. Kitalah keluarga sejati. Kamu bilang, kamu ini CEO terkaya. Mana mungkin kekurangan wanita? Kenapa memilihku? Karena mereka bukan kamu. Dan aku hanya mau kamu. Qing Yue. Aku mencintaimu. Jika tahu aku membohongimu, masih berpikir begitu? Qing Yue. Ini artinya kamu setuju.
Ibu, apa kalian akan menikah? Iya, ayah harus pilihkan cincin berlian untuk ibu. Meski King Yue sudah setuju, tapi ritual penting tak boleh dilewatkan. Tuan Zhou, cincin ini bernama gemilang, berlian 14 karat murni, melambangkan cinta, paling murni dan abadi. Ini yang kuambil. Bungkuskan untukku. Baik, Tuan Zhou. Xiao Yu, nanti saat ayah dan ibu menikah, Xiao Yu bisa jadi anak bunga. Kamu pasti anak bunga tercantik sedunia. Asyik, aku ingin untuk ayah ibu. Tunjukkan cincinnya. Baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayah pasti setuju. Pak Direktur, Chip Wushuang segera diluncurkan resmi. Rapat Dewan Direksi besok. Mungkin perlu Bapak datang langsung. Baik. Setelah besok semuanya selesai, aku akan tunjukkan di depan semua orang. Melamar King Yue. Berikan yang terbaik di dunia untuknya. Kerja bagus. Tak kuduga si manis itu tulus padamu. Kakakku mana? Qing Yue, kakakmu sudah dipulangkan. Katanya si manis itu sedang siapkan pernikahan kalian. Jika dia tahu kau mengkhianatinya dengan mudah, bisa gila dia nanti. Aku peringatkan kamu, kalau sampai ku dengar lagi, kau panggil dia si manis. Kutompet mulutmu. King Yue kok belum datang? Xiao Yu, tahu ibu di mana sekarang? Sudah datang. Kok kamu yang di sini? Aku bodyguard pribadi. Bapak, tentu saja aku. King Yue mana? Sebentar lagi datang. Pak Direktur, rapat Dewan Direksi akan dimulai. Mengerti. Xiao Yu, mau main komputer di sini? Atau ikut ayah ke rapat dewan? Ikut ayah. Mulai sekarang aku hentikan kerja sama dengan perusahaanmu. Tak mau lagi kau mendekati King Yue. Mulai. Silakan duduk. Teknologi chip Wushuang ini diciptakan oleh hacker top dunia bernama KO, lalu dikembangkan dan ditingkatkan oleh perusahaan kami. Sekarang hampir selesai. Bulan depan mulai digunakan. Selanjutnya, saya akan mewakili Presiden Direktur untuk memperkenalkan teknologi inti dari chip ini. Kenapa bisa begini? Di dalam chip kok kosong? Chip ini palsu. Sudah ditukar orang. Apa yang ditukar? Kenapa bisa begini? Chip teknologi inti seperti ini bukannya hanya presiden direktur dan tim inti yang boleh punya? Cepat periksa. Sekarang berita sudah tersebar. Jika chip tidak ditemukan, saham perusahaan akan anjlok. Tidak mungkin. Bahkan tim pemrograman hanya mendapat sebagian kecil data dari chip. Tidak mungkin menyentuh chip. Sepanjang proses yang bisa akses chip, hanya saya dan presiden. Presiden direktur, bukan saya. Aku tahu bukan kamu. Tapi ini... Mungkin selain kalian berdua, ada orang lain yang masuk ke lokasi chip? Chip selalu disimpan di kantor pribadi presiden. Selain saya dan presiden, tak ada yang bisa masuk. Oh iya, ada lagi. Ada gangguan? Jiang Chanyang, apa maksudmu? Sepertinya kamu tahu jawabannya.
Jangan coba memecah belah kami. King Yue takkan melakukan itu. Kamu terlalu percaya padanya. Dia calon istriku, pendamping hidupku, ibu anak-anakku. Mana mungkin aku tak percaya. Sebenarnya, Wah, cinta yang mengharukan. Hahaha. Zhou Nianzhen, sikap romantismu mirip sekali dengan almarhum ibumu. Kamu bisa keluar. Putra Zhou Godong, siapa berani mengurung? Zhou Nianzhen, kau membuatku masuk penjara sekian lama. Akan kubalas dendam ini. Ini rapat Dewan Direksi. Jangan buat keributan. Siapa yang ribut? Jangan lupa, kami juga punya saham Mingding Group. Kami hadir untuk rapat. Oh iya, teknologi chip kalian sudah sejauh mana? Bagaimana kalau ditunjukkan ke semua orang? Chipnya sudah ditukar. Anak muda ceroboh, barang sepenting ini bisa hilang. Jika kami rugi, dia harus turun jabatan. Harus ganti pemimpin. Presiden Direktur, sekarang bagaimana? Mereka datang tiba-tiba. Pasti sudah siap siaga. Tak bisa menunjukkan, memang tak mungkin. Ada. Lihat. Apa ini? Chip Wushuang, kenapa ada di tangan kalian? Rupanya kalian yang menukar chipnya. Jangan bicara kasar begitu. Mana mungkin kami mampu menukar chip dari tanganmu. Chip ini, tapi berkat orang di sekitarmu. Benar kan? Tuan Bodyguard. Apa maksudnya? Tidak mungkin. Bahkan Jiang Chanyang. Dia tak bisa masuk ruang kerja. Bukan dia, namun masih terkait dengannya. Tak kusangka, si imut ini ternyata hebat. Bisa membujukmu patuh, serahkan chipnya. Kau sebagai bodyguard, makin hebat saja. Si imut itu rela mati untuknya. Oh ya, dia mana? Kalau dia tidak ada, drama hari ini akan kehilangan pemeran utama. Dia pasti tidak berani datang, sudah mengkhianati sponsor. Dia pasti kabur jauh. Omong kosong, tunggu saja. Kenapa tak angkat telepon? Asal kau bilang tidak, akan ku percaya. Mama, Papa sedih. Jangan melawan lagi, Zhou Nianzhen. Di dunia ini, tak ada yang peduli padamu. Asal ada keuntungan, siapapun akan meninggalkanmu. Lihat keadaanmu yang menyedihkan. Mirip sekali, anjing terlantar. Jiang Chanyang, apa mereka berkata jujur? Nona Xing Yue demi kamu menukar chip. Kalian berdua, apa niat kalian? Katakan. Konyol sekali. Chen Han, lepaskan dia. Kau ini, cari yang lain tidak bisa. Malah cari wanita bersuami. Rela jadi pelakor. Ternyata benar, seperti ibunya. Begitu pula anaknya. Sekarang begini, dia demi suaminya. Tanpa ragu meninggalkanmu. Jadi pelakor? Kalau ini tersebar, Presiden Grup Mingding merusak keluarga orang. Saham kita pasti anjlok. Saya cabut investasi, cabut dana, pria dewasa, bisa serendah ini, tak layak pimpin grup. Benar, saya setuju. Hari ini tanpa keputusan, saya juga cabut. Cabut. Presiden. Tenang semuanya, anak saya ini terpedaya wanita, masih muda. Wajar salah. Sudahlah, jangan bela dia. Semua tahu, demi jadi presiden, merusak hubungan denganmu, sekarang jadi begini. Untung ada Bapak. Kalau tidak chip, masuk ke kompetitor. Hancur kita semua. Benar-benar. Tapi chipnya masih ada. Kita masih bisa bekerja sama untuk cari untung. Begini saja, berikan saya Mukei. Kita copot jabatannya sebagai direktur utama, cabut sahamnya, dan usir dia dari perusahaan. Setuju? Saya setuju. Benar. Setuju. Orang seperti dia tidak layak jadi direktur utama. Saya juga setuju. Setuju. Bagaimana Zhou Nianzhen? Sudah kubicarakan. Pasti akan ada hari di mana kusuruhmu angkat kaki dari Mingding. Minggir kau, jangan ganggu ayahku. Dasar si manis, ngapain kamu? Zhou Nianzhen rela jadi penampung masalah. Jangan kira aku akan memanjanmu. Zhou Ruiyan, sudah sering kuperingatkan, jaga mulutmu. Masih mau mengaku jadi ayah orang? Sayangnya, sekarang kau sendiri sudah babak belur. Karena para direktur lebih dari setengah sudah setuju, maka mulai hari ini Zhou Nianzhen bukan lagi direktur Grup Mingding untuk sahamnya. Karena merugikan perusahaan, kami berhak menariknya. Hei semua, usir orang ini keluar. Kalian mau apa?
Jiang Chanyang, dia ini pelakor yang mengincar istrimu. Dasar pengecut masih membelanya. Siapa bilang dia pelakor? Pelakor atau bukan? Itu cuman permainan kecil kami berdua saja. Qingyue, Kamu bukan Jiang Chanyang. Salah, tadi kamu jelas-jelas. Aku Jiang Qingyue. Jiang Chanyang adalah kakak kembarku. Lagi pula soal pernikahan ini, sama sekali omong kosong. Jiang Qingyue. Tidak mungkin, kau bohong. Aku tak bilang apa-apa, itu hanya asumsimu. Semuanya, Niansen bukan pelakor sama sekali. Aku bahkan belum menikah, mana mungkin hancurkan keluarga. Terlebih, kalian tak perlu khawatir. Dia akan membuat isu. Saham juga takkan terpengaruh. Jadi kau memang tak menikah? Kau dan Chanyang hanya saudara kandung. Ya, sebelumnya terpaksa bohong padamu. Maaf. Terus kenapa? Sekarang chip ada di tangan kami. Chip Wushuang bisa untungkan perusahaan 10 miliar. Dukung si imut ini atau dukung aku? Pikirkan baik-baik. Benar, bukannya kita di sini untuk mendapatkan chip Wushuang? Ya, siapapun pemilik chip itu akan kami dukung. Jadi chipnya benar darimu? Ya, Mengapa? mereka menyandera kakakku. Kalau tak beri chip pada mereka, kakakku akan disakiti. Bagus omongannya. Ujung-ujungnya tetap saja mengkhianatinya. Zhou Niansen bertemu wanita bermuka dua seperti ini. Kau pantas menderita. Untuk chip itu, sampai menyandera kakakku, mencuri, menipu, memfitnah, cukup untuk membuatmu mendekam lama di penjara. Naif. Setelah kami kuasai Mingding, kami yang akan tentukan segalanya. Ada bukti Sandera? Betul. Sekarang sudah terlambat. Pergi dari sini. Qingyue, aku tak menyalahkanmu. Dia kan kandungmu, juga nyawa manusia. Masalah perusahaan akan kubicarakan pada semuanya. Bodoh. Hahaha, kau pikir masih ada kesempatan? Mulai hari ini, kau bukan anggota Do lagi. Tak berhak ikut campur urusan perusahaan. Ingin merebut perusahaan, mimpi. Aku masih punya saham. Perusahaan ini didirikan ibuku sendiri. Berdasar apa kau usir aku? Berdasar apa? Karena chip ada padaku, semua akan dukung aku. Total saham kami lebih banyak darimu. Cepat pergi. Tapi chip di tangan kalian juga palsu. Mama, aku ngantuk. Jangan berlama-lama lagi. Chip yang kau beri dari awal sudah palsu. Mana mungkin palsu? Setelah mendapatkan chip ini, sudah kuperiksa ke hacker top. Ini benar-benar chip Wushuang. Jangan coba bohong di sini. Masih ngotot sampai detik terakhir. Zhou Niansen, si manis kecilmu, ngomong ngawur apalagi? Aku tidak ngomong ngawur. Chip di tangan kalian. Sebenarnya aku yang bikin tiruan Wushuang ini. Orang biasa tak akan sadar. Wow, sombong sekali. Mau bikin chip Wushuang semudah itu, hacker top pun tak bisa bedakan. Kira diri ini KO? Ya, aku memang kau. Xiao Yu, jangan berbohong, sekalipun untuk ayah. Ayah, aku benar-benar kau. Dia benar KO. Xiao Yu baru 5 tahun. Tapi, bakat komputernya luar biasa. Sangat hebat. Gelar ini diraihnya di luar negeri. Beberapa tahun terakhir, dia punya ratusan hacker top bekerja untuknya. Benarkah? Bohong. Tak mungkin. Chip yang kudapat ini pasti yang asli. Lihat. Ini chip Wushuang asli. Bodoh, kalian bodoh. Mana mungkin? Haha, kalianlah yang sangat bodoh. Bocah sialan, berani main-main denganku? Ini bukan chip, ayah anak ini menipu kita. Betul, hampir tertipu. Lalu chip aslinya mana? Di sini. Ini baru chip Wushuang asli, begitu diluncurkan nilainya miliaran. Kalau menurutku, posisi direktur utama harus tetap Zhou Niansen. Keluarga ini hanya jadi bahan tertawaan. Ini mustahil. Kira aku akan memberi chip ke kalian? Ini hanya jebakan. Lihat ulahmu.
Chip ini memang asli. Pasti kalian yang salah. Sampai sekarang tak mau mengaku. Pencurian, penculikan, penipuan. Cukup untuk penjara seumur hidup. Kalian bertiga akan bersatu di penjara. Kurang ajar, aku pendiri Mingding Group. Berani sentuh aku. Benar, aku baru keluar dari penjara. Aku tak boleh masuk lagi. Ini semua perbuatan ibuku. Aku tak terlibat. Tak ada yang akan lolos. Ditambah beberapa penculikan Niansen akan dihitung semua. Jaga, tangkap mereka semua. Aku tak mau di penjara. Lepaskan. Akhirnya selesai. Sungguh tidak mudah. Ini semua berkatmu, Nona King Yue. Yes! Penjahatnya dikalahkan. Jangan marah, saya ambil inisiatif ya. Orang jahat seperti mereka harus diberantas sampai tuntas. Saya hanya merasa, ini seperti mimpi. Kamu tidak menikah dengan orang lain. Saya juga bukan simpanan. Flash disk tidak ditukar. Pada akhirnya, saya bisa selamatkan perusahaan. Saya tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Kalau mereka tidak diberantas, kamu akan terus dalam bahaya. Saya kan pengawal pribadimu, harus menjagamu. Benar-benar pengawal. Lalu bagaimana? Presiden Direktur, kenapa diam? Ayo. Ini dia. Papa, cepat keluarkan hadiahnya. Nona pengawal tercinta. Maukah kamu membuka status barumu? Status seperti apa? Aku akan gunakan seluruh hartaku. Untuk meminangmu. Menjadi istri Presiden Direktur. King Yue. Kau mau? Setuju, setuju. Saya jago bela diri. Tidak takut setelah menikah. Kamu nggak takut saya main fisik? Akan kujalani dengan senang hati. Aku mau. King Yue, akhirnya impianku tercapai. Cium, cium. Hore! Mama dan Papa akhirnya menikah.